Selamat siang Mbak Eli. Selamat siang Bu. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu juga baik. Iya Bu. Sekolahnya gimana Mbak? Ya Alhamdulillah Bu lancar meskipun sekarang kan sekolahnya daring Bu. Iya. Tugas nggak masih banyak gitu ya? Iya pasti Bu. Iya. Itu semakin banyak. Iya. Meskipun banyak tugas, ya tetap semangat sekolahnya. Semoga kedepannya Mbak Eli bisa sukses ya. Amin. Ya, Ibu juga mau ucapin terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat hari ini bertemu secara langsung untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Kan sebelumnya kita sudah sempat ngobrol via telepon ya waktu itu. Iya Bu. Mbak Eli sempat telepon Ibu cerita sedikit tentang kejadian peristiwa traumatis yang Mbak Eli alami. Iya Bu. Nah, sekarang agar Ibu bisa lebih paham mengenai kejadian tersebut, boleh diceritakan kembali tentang bagaimana sih kronologi peristiwa traumatis itu, seperti kapan terjadinya, terus di mana, sama apa penyebabnya gitu. Aku baik. Jadi gini Bu, ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMP itu Bu ya, itu kan saya sudah Bu, sudah dikasih sepeda motor sendiri sama orang tua saya. Nah, ketika saya keluar dari rumah Bu, dari gang rumah saya itu loh Bu. Iya, iya. Nah itu saya nggak tahu Bu, padahal saya udah lihat dari kanan kiri saya lihat rasanya nggak ada sepeda motor, dan ternyata ketika saya keluar itu saya ditabrak dari belakang Bu. Jadi gimana ya Bu, meskipun kejadian tersebut itu sudah lama, tapi kayak saya itu masih terngiang-ngiang gitu loh Bu, atas kejadian yang saya alami waktu kelas 2 SMP itu. Jadi kayak kalau saya mau pergi gitu ya Bu, itu kayak saya gini, ya ampun gimana ya nanti kalau aku ditabrak lagi dari belakang. Nah itu saya jadi trauma kepada diri saya sendiri sih Bu. Padahal itu kejadiannya kelas 2 SMP ya Mbak? Iya Bu, sudah lama sekali. Iya. Sekarang kelas 2 SMA, iya 2 SMA ya ini ya? Iya Bu, saya sekarang kelas 2 SMA. Sudah cukup lama juga kejadiannya, tapi Mbak Eli masih kayak teringat-ingat terus. Iya Bu, sudah cukup lama kan, ya sekitar 3 tahunan ya Bu. Iya. Itu tapi semua itu saya masih tetap merasakan trauma gitu loh Bu. Kan kejadian itu sampai sekarang itu saya takut gitu Bu kalau mau naik sepeda motor seperti itu. Kalau boleh tahu itu Mbak Eli ditabrak sepeda motor apa mobil gitu Mbak? Saya ditabrak sepeda motor Bu. Kan ketika itu saya kan keluar gang yang agak nggak jauh sih Bu dari rumah. Nah itu ternyata saya dari belakang gitu loh Bu, langsung ditabrak dari belakang gitu. Jadi mulai sampai sekarang itu kayak takut gitu Bu. Iya, iya. Kalau boleh tahu ini efek dari kecelakaan itu apa, ada luka fisik atau bagaimana? Waktu itu saya banyak goresan Bu ya, berdarah gitu Bu, kayak besar gitu Iya. Bu. Sama bagian tangan kanan saya tuh kesleo Bu, nggak bisa diangkat gitu Bu. Parah juga ya Mbak, sampai nggak bisa buat angkat gitu tangannya. Iya Bu, tapi alhamdulillah sekarang Bu ya, kayak bekas-bekasnya tuh pudar gitu loh Bu. Dan alhamdulillah juga yang kesleo itu udah agak nggak nyeri lagi gitu Bu. Kan waktu itu benar-benar nyeri gitu Bu, Iya. sehingga saya mau melakukan apapun itu kayak susah gitu. Iya. Kalau habis terjadi hal itu, kalau Mbak Eli mau berpergian kemana-mana gitu, gimana Mbak, diantar atau bagaimana? Iya Bu, saya diantar oleh orang tua Bu. Oh seperti itu ya Mbak. Apakah hal itu bisa menghambat aktivitas Mbak Eli? Iya Bu, kalau menurut saya itu benar-benar sangat menghambat Bu, karena Bu, kemana-mana saya juga harus diantar. Saya juga kalau semisal ada sekolah gitu Bu ya yang dadakan, atau ketika disuruh gurunya mengumpulkan tugas terdadakan,
ya saya nggak bisa hadir Bu, karena kan saya trauma gitu loh Bu naik sepeda motor, jadi saya harus menunggu ada yang mengantar Bu. Kalau nggak gitu ya kadang saya titip teman-teman kan, jadi saya tuh banyak merepotkan orang gitu loh Bu. Jadi emang apa ya, masih kejadian kecelakaan itu masih jelas terbayang-bayang gitu ya, masih Iya Bu, takut gitu kalau mau naik motor sendiri. iya Bu, sangat benar-benar sangat takut. Saya aja kalau apa ya Bu, kayak lewat di tempatnya itu jalan yang saya ketabrak itu, saya kayak benar-benar ya ampun saya pernah jadi di sini seperti itu. Jadi kayak terus keinget apalagi kan jalan menuju ke sekolahan ini juga lewat situ kan Bu, karena nggak jauh dari rumah juga. Kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan serta pikiran Mbak Eli ketika Mbak Eli mau naik motor sendirian, atau bagaimana perasaan Mbak Eli ketika Mbak Eli itu melewati lagi tempat kejadian kecelakaan yang pernah Mbak Eli alami? Ya kalau saya tuh gimana ya Bu, ya pasti takut ya Bu, benar-benar takut sih ya. Apa ya, karena saya tuh kayak terus kebayang-bayang terus gitu Bu, kalau saya nanti kalau ketabrak lagi gimana. Meskipun terkadang itu saya dengan orang tua saya gitu Bu ya, saya tuh kayak merasa gimana ya nanti kalau saya ketabrak dengan orang tua saya itu tadi. Dan kalau semisal saya mbak sepeda motor ya pasti saya merasakan gemetar ya. Gimana ya Bu, kak saya aja kalau disuruh ibu saya kan kayak perlahan-lahan untuk apa ya, kayak mencoba berani gitu ya Bu, itu kayak mengeluarkan sepeda sendiri, itu kayak saya tuh benar-benar gemetar, saya takut gitu loh Bu. Sampai gemeteran gitu ya Mbak? Iya Bu. Kalau apa aja sih gejala lain gitu, misalnya sampai pusing atau ingin sampai nangis gitu? Gejala itu ya pasti ada sih Bu. Waktu saya pertama kali itu benar-benar saya kayak trauma banget sampai pusing, mau tidur aja kayak kepikiran terus gitu, terus tiba-tiba ya saya pengen nangis kayak apa ya, kayak kalau mengingat kejadian tersebut gitu. Berarti Mbak Eli ini belum bisa melupakan gitu ya atas peristiwa yang kurang menyenangkan itu. Iya belum Bu, sampai sekarang pun juga saya kan masih mengingat gitu loh Bu. Makanya Iya. saya bagaimana ya saya bisa menghilangkan rasa trauma saya ini tadi. Mbak Eli juga belum rileks gitu ya Mbak. Kamu masih katanya tadi kalau mau naik sepeda motor sendiri masih suka gemeteran seperti itu. Iya. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk pada tahap yang lebih lanjut, kita akan merilekskan diri terlebih dahulu. Apa Mbak Eli bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Ya, kita lakukan relaksasi diri ini itu agar bisa lebih tenang dan nyaman dirinya ya. Baik Bu. Oke, sekarang bisa Mbak Eli memposisikan diri senyaman mungkin. Sendirian juga nggak apa-apa. Sudah. Baik, kita coba untuk melakukan tarik nafas ya. Bisa dimulai. Baik Bu, bisa. Oke, tarik nafas, hembuskan, bagus. Tarik nafas lagi, hembuskan. Terus satu kali lagi, tarik nafas lagi, hembuskan. Baik. Saya akan melakukan sebuah gerakan tangan. Nanti silakan Mbak Eli mengikuti arah gerakan tangan saya. Dan semakin saya mengarahkan tangan nanti Mbak Eli akan merasakan semakin rileks ya. Baik Bu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, mulai ya. Semakin rileks. Oke, bagus. Semakin rileks lagi Mbak. Kalau mau lebih rileks gak apa-apa sambil tarik nafas. Terus hembuskan. Tarik terus. Oke. Sekarang gimana Mbak? Perasaannya udah lebih tenang gitu? Iya Bu, saya lebih rileks itu. Baik. Oke, jadi siap ya untuk melakukan pada tahap selanjutnya? Iya Bu. Baik, selanjutnya kita akan lebih masuk pada tahap yang lebih lanjut. Pada
ini nanti coba bayangkan ketika Mbak Eli mengalami peristiwa jatuh tersebut, Mbak Eli tentunya akan merasakan sedih, merasakan emosi yang negatif. Dan lalu bayangkan ketika Mbak Eli mau naik motor sendirian, Mbak Eli akan merasa takut dan rasa kayak gemeteran tadi. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kembali pengalaman tersebut dan Mbak Eli berusaha untuk lebih rileks dengan cara menarik nafas ya. Bisa dimengerti Mbak? Bisa. Baik. Oke, Ibu akan mencoba untuk menggunakan gerakan tangan lagi. Kita mulai ya. Coba bayangkan ketika Mbak Eli sedang jatuh tabrak orang dari belakang. Bayangkan ketika Mbak Eli mulai memberanikan diri untuk naik motor sendirian, yang Mbak Eli merasa takut yang parah. Ketika rasa takut itu udah hadir, silakan untuk relax, semakin relax. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, tarik nafas lagi Mbak. Nah, relaksasi ini bisa Mbak Eli gunakan nantinya ketika Mbak Eli kembali mengingat kembali tentang peristiwa traumatik tersebut agar Mbak Eli tidak mengalami kecemasan yang berlebih, agar lebih tenang nantinya. Nah, relaksasi yang kita lakukan barusan itu tadi bisa Mbak Eli gunakan ketika nantinya Mbak Eli kembali mengingat lagi peristiwa tentang traumatik tersebut agar Mbak Eli tidak merasakan kecemasan yang berlebih, ketakutan yang berlebih, supaya Mbak Eli itu bisa rileks dan kembali lagi untuk naik motor. Baik. Nah, sudah lebih rileks Mbak? Iya Bu. Alhamdulillah. Oke, kita coba ulangi lagi ya. Seperti tadi membangkitkan pengalaman traumatik yang sudah Mbak Eli pernah alami tadi. Baik Bu. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba kembali ya Mbak. Oke. Coba ulang, ingat kembali ketika peristiwa traumatik itu terjadi. Bayangkan ketika Mbak Eli ditabrak motor dari arah belakang. Bayangkan ketika Mbak Eli mau naik motor sendirian tapi merasa sangat takut. Sudah dirasa takut itu, coba untuk lebih rileks lagi. Oke, tarik nafas, hembuskan, bagus sekali Mbak. Oke, lakukan sampai benar-benar merasa rileks. Oke, baik sekali, bagus sekali ya Mbak. Nah, dari cerita Mbak Eli tadi, Mbak Eli bilang kalau Mbak Eli ditabrak motor dari arah belakang secara tiba-tiba ketika mau berangkat sekolah, baru keluar dari gang sendiri itu langsung ditabrak gitu dari belakang. Apa benar seperti itu? Iya Bu. Benar. Dan itu sangat membuat Mbak Eli mengalami peristiwa traumatik ya. Iya Bu, kan ketika saya waktu keluar gang itu ya Bu, Ya. yang tadi yang seperti saya ceritakan tadi, saya ketika keluar gang itu dijabat dari orang belakang gitu Bu. Nah, jadi saya kalau melewati tempat yang terjadinya saya ditabrak tadi itu kayak benar-benar teringat gitu loh Bu. Saya kayak ya usah pernah di sini gitu loh Bu. Jadi terus tuh saya tuh berkata-kata terus seperti itu Bu kalau saya lewat di jalan. Apa Mbak Eli ini menyadari bahwa Mbak Eli itu sedang mengalami sebuah trauma akan terjadinya peristiwa yang terjadi gitu? Iya Bu, saya menyadari bahasanya trauma yang terjadi pada diri saya ini ya ketika saya setelah Akibat jatuh iya itu. akibat jatuh itu bukan jadi saya kayak nggak berani kemana-mana naik sepeda motor sendiri, saya mesti apa kayak minta tolong orang lain seperti itu. Lalu bagaimana usaha Mbak Eli untuk melawan rasa takut tersebut? Apa Mbak
diam saja atau sudah pernah melakukan sebuah usaha, dan kalau pernah itu seperti apa ya usahanya? Iya Bu, jadi saya tuh sekarang tuh kayak perlahan-lahan untuk mencoba. Kalau ibu saya mau kemana-mana atau mau mengantarkan saya tuh disuruh ibu saya untuk menggunakan sepeda seperti itu Bu. Itu pun juga kadang itu saya kayak merasa takut gitu Bu. Terus waktu itu ketika saya habis jatuh itu kan Iya. Bu, itu memang benar-benar saya nggak melakukan usaha sama sekali, karena kan juga tangan saya yang kanan kan sakit Bu karena kesleo itu tadi, dan masih yang lecet-lecet. Nah, tetapi saya tuh pernah ingin benar-benar mencoba, belum jauh sih Bu dari rumah juga, itu saya kayak benar-benar gemetar gitu. Waktu itu ketika saya mencoba memberanikan diri saya lagi Bu, ada apa ya Bu, kayak orang gitu ya naik sepeda motor tuh kenceng banget gitu, dan apa ya kayak tiba-tiba nyalip dari kanan gitu loh Bu, langsung Dari belakang iya gitu. dari belakang langsung nyalip dari kanan saya gitu Bu. Nah itu saya langsung benar-benar berhenti dan kayak benar-benar gemetar Bu, dan takut gitu gimana saya nyampe rumah nggak ya nanti, seperti itu Bu. Kalau sekarang Mbak bagaimana? Apa akhir-akhir ini pernah mencoba untuk naik motor sendiri lagi atau udah nggak pernah sama sekali? Enggak Bu, saya takut. Masih apa namanya, masih sangat-sangat takut gitu ya Mbak? Iya Bu. Nah kalau sekarang berarti Mbak Eli kalau mau kemana-mana gitu diantar atau Ya kadang kalau memang ada orang tua saya atau keluarga saya yang di rumah, ya saya minta antar Bu. Kalau memang nggak ada ya saya, kan sekarang juga ada aplikasi Gojek itu iya Bu. pakai Gojek? Iya. Apa sih yang menyebabkan Mbak Eli itu apa namanya, masih takut? Apa masih keingat-ingat terus tentang kejadian jatuh itu Mbak? Ya saya tuh kayak merasakan takut itu Bu, takut naik sepeda motor tadi nanti kalau saya jatuh atau saya tuh ditabrak dari orang dari belakang gitu Bu. Orang saya kalau sama orang tua ataupun Gojek ataupun yang mengantarkan saya itu saya kayak gimana ya nanti kalau saya ditabrak lagi dari belakang meskipun nggak saya sendiri gitu, dan kan terjadi nanti saya sama orang itu tadi Bu, nggak saya sendiri gitu loh Bu. Berarti masih sangat terbayang-bayang gitu sampai menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif lainnya gitu. Iya ya. Bu. Nah ketika Mbak Eli itu apa namanya kebayang-bayang tentang peristiwa tersebut, apa sih yang Mbak Eli rasakan? Ya gimana ya Bu, saya tuh kadang juga cemas, tapi saya tuh ya pengen gitu loh Bu untuk memberanikan diri saya biar tidak merepotkan orang terus kan Bu. Kan gimana apalagi saya kan sudah remaja, kemana-mana juga harus butuh naik sepeda motor kemana-mana. Nah itu saya juga kayak, tapi saya tuh belum pernah berani untuk mengambil tindakan itu sendiri. Soalnya masih takut banget gitu. Iya ya, Bu. Mbak. Nah kalau boleh tahu nih dari skala 1 sampai 10, ketakutan yang Mbak Eli alami ini pada skala berapa ya Mbak? Kalau saya sih 7. Wah cukup tinggi juga ya takutnya. Ketika Mbak Eli takut itu apa yang Mbak Eli lakukan? Ya gimana Bu ya, saya juga bingung sama diri saya sendiri, kenapa kok sampai saya apa ya Bu, kayak nggak berani gitu loh Bu naik sepeda motor. Kenapa saya masih merasakan takut, dan kadang saya saking capeknya gitu Bu, saya pernah kayak marah pada diri saya sendiri gitu Bu, nangis. Soalnya kan saya tuh bingung gitu Bu, saya harus bagaimana, masa saya terus menerus itu merepotkan orang seperti itu Bu. Tadi Mbak Eli juga mengatakan kalau ada luka fisik, baik luka gores-goresan nggak berdarah sampai luka apa tadi kesleo tangannya sampai nggak bisa diangkat. Nah kalau boleh tahu itu proses untuk penyembuhannya butuh berapa lama ya Mbak? Kalau luka yang goresan-goresan itu saja Bu, cukup insya Allah itu kalau nggak salah semingguan ya Bu. Tapi ya itu Bu, saya juga minum obat rutin. Kalau yang untuk tangan saya kesleo itu agak lama gitu Bu, karena memang membutuhkan beberapa kali ke orang pijat. Cukup lama juga ya tangannya itu ya Mbak ya. Iya Bu, cukup lama.
Kalau dari orang tua Mbak Eli sendiri ini responnya bagaimana ya Mbak setelah Mbak Eli mengalami kejadian kecelakaan tersebut? Apa memarahi atau bagaimana respon untuk apa ada respon mendukung Mbak Eli kembali untuk berani untuk melakukan apa naik sepeda motor sendiri atau bagaimana? Alhamdulillah sih selama ini respon yang diberikan orang tua saya kepada saya itu sangat baik Bu. Dimana saya ketika terjadinya itu tidak disalahkan Bu, karena orang tua saya itu berkata bahwasanya keselamatan itu nomor satu. Alhamdulillah juga kan apa ya Bu, luka saya tidak luka yang berat, jadi orang tua saya itu memang tidak menyalahkan. Kalau yang untuk mendukung saya berani naik sepeda motor itu benar-benar mendukung, apalagi di usia saya yang saat ini saya memang benar-benar membutuhkan gitu kan Bu, agar ya gimana lagi, tapi orang tua saya alhamdulillah tidak merasa terrepotkan oleh saya untuk minta antar kemana pun. Baik, kalau begitu hari ini kita akan melakukan sesi konseling dengan menggunakan teknik EMDR. Kita nanti bersama-sama untuk membangkitkan kembali pengalaman peristiwa traumatis yang Mbak Eli alami dengan bantuan gerakan tangan yang sudah Ibu contohkan di awal tadi ya Mbak. Nah, jadi nanti ketika Mbak Eli merasakan emosi yang negatif, kita akan mencoba untuk menenangkan diri Mbak Eli dengan menggunakan gerakan tangan tadi dan relaksasi diri tadi, dan kita coba untuk mengubah cara pola pikir Mbak Eli yang negatif menjadi pola pikir yang positif, agar nantinya Mbak Eli bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa takut pasca trauma yang kejadian jantung tadi itu. Apa bisa dimengerti Mbak? Sebu. Baik, nantinya kita akan membutuhkan waktu sekitar 30 menitan ya. Ya Bu. Oke, sekarang kita masuk pada tahap desensitisasi. Ya Bu. Apa itu Bu? Tahap desensitisasi. Oke, tahap desensitisasi itu tahap dimana saya sebagai konselor akan membantu Mbak Eli untuk membangkitkan kembali ingatan-ingatan yang terjadi waktu Mbak Eli jatuh, waktu Mbak Eli merasa takut, sehingga emosi yang negatif itu bisa muncul lagi. Nah, saya akan membantu Mbak Eli dengan memulai gerakan tangan saya seperti tadi, agar Mbak Eli bisa merilekskan diri. Bisa dihubung kita? Bisa Bu. Oke, silahkan untuk rileks dulu, nggak bisa tegang ya, rileks saja. Oke, bisa kita mulai ya. Coba ingat lagi bagaimana ketakutan itu bisa hadir, tentang bagaimana Mbak Eli bisa jatuh. Ingat kembali bagaimana rasanya ketika Mbak Eli melewati jalan di mana tempat Mbak Eli jatuh. Tarik nafas, hembuskan. Tarik lagi. Semakin saya menggerakkan tangan, semakin Mbak Eli mengingat kembali kejadian waktu itu. Oke, silahkan. Sampai emosi negatif itu hadir. Tarik nafas, hembuskan. Baik. Apa yang Mbak Eli rasakan? Saya takut, sedih juga. Takut, sedih ya. Baik, kita coba lagi ya untuk melakukan.
dari pikiran negatif yang ada pada diri Mbak Eli. Kemudian cobalah untuk rileks, tarik nafas bagus sekali, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Lakukan sampai Mbak Eli benar-benar merasa rileks. Tarik lagi, hembuskan. Bagaimana, sudah lebih nyaman? Iya Bu, saya semakin tenang bukan nyaman. Oke. Apa Mbak Eli sudah yakin, sudah memiliki keyakinan dalam diri bahwa Mbak Eli sudah berani nih naik motor sendirian? Insya Allah saya yakin Bu, untuk mencoba memberanikan diri saya untuk menaiki motor lagi. Tadi Mbak Eli mengatakan kalau dari skala 1 sampai 10 tingkat ketakutan yang dialami Mbak Eli pada angka 7 ya? Iya Bu. Nah, kalau sekarang setelah kita melakukan ini tadi pada sekarang skala ketakutannya pada berapa ya? 1 sampai 10? Mungkin 4 Bu, karena kan saya belum mencoba untuk langsung gitu loh Bu. Oke, 4. Apa mau dicoba lagi kita naikkan menjadi 3 atau 2? Boleh Bu? Boleh, yakinnya kalau bisa kan? Ya. Oke. Kita coba ya. Ya. Coba bayangkan kembali peristiwa itu, munculkan kembali bagaimana emosi dan pikiran negatif itu hadir dalam diri Mbak Eli. Ketika rasa takut itu sudah hadir, cobalah untuk lebih rileks sampai Mbak Eli benar-benar merasa rileks. Boleh tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik sekali Mbak Eli. Oke, sekarang dari 4 jadi berapa? Di 3 mungkin Bu. Oh, baik. 1 kali lagi mau? Ya Bu, boleh. Ya, tujuan hari ini sampai skala 2 itu sudah bagus. Apalagi kalau nanti udah jadi 1 itu jauh lebih bagus lagi. Oke, kita coba lagi ya, 1 kali lagi. Semakin rileks, semakin lama rasa takut itu semakin rileks. Tarik nafas, tarik nafas lagi. Oke, baik sekali Mbak Eli. Nah, sekarang kalau Ibu boleh tahu pada skala berapa saat ini? Skala 2 Bu. Alhamdulillah ya, sudah jauh dari yang semula 7 ke 4, terus ke 3, dan sekarang alhamdulillah udah jadi 2. Baik, sekarang bagaimana perasaan Mbak Eli setelah melakukan proses konseling ini? Saya Apa, ya? saya sedikit lega Bu, ya gimana ya, saya insya Allah saya pasti bisa untuk apa ya Bu, ya kayak naiki sepeda motor lagi. Saya akan mencoba memberanikan diri saya meskipun perlahan-lahan Bu, demi waktu saya akan pasti mencoba terus, karena saya berpikiran juga saya tidak mau lah Bu merepotkan orang tua saya terus gitu kan Bu. Apalagi saya juga sudah dewasa. Oke, baik sekali teman. Ibu yakin Mbak Eli ini juga pasti bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dengan kejadian itu cukup dijadikan sebuah pelajaran saja ya, jangan sampai menjadi ketakutan yang teramat mendalam gitu, sampai mengakibatkan Mbak Eli trauma berkepanjangan, karena tentunya hal itu kan bisa juga menghambat aktivitas dari Mbak Eli. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, saat proses disertifikasi tadi, ketika saya menyuruh untuk Mbak Eli rileks, itu apa sih yang Mbak Eli rasakan di badan? Apa rasa berat atau plong atau bagaimana? Ya awal saya memang terasa berat Bu, tapi ketika kita mengulang terus Bu, itu saya merasakan kerileksan itu ada Bu, dan saya
semakin waktu yang ke skala 2 tadi saya semakin plong gitu Bu perasaan yang saya alami. Berarti sudah lega gitu ya. Iya Bu, Udah nggak gemeteran lagi nih tangannya. alhamdulillah enggak. Udah pengen nangis lagi? Enggak. Enggak. Iya, baik. Nanti kalau Mbak Eli tiba-tiba nggak merasakan takut lagi, pengen nangis lagi, terus ketika Mbak Eli mau mencoba naik motor sendirian lalu tangan gemeter lagi, silakan Mbak Eli bisa menerapkan yang kita lakukan hari ini secara mandiri. Kan memang nggak bisa langsung hilang, tapi ketika kita mau untuk berusaha melawan takut itu kita pasti bisa ya. Iya Bu. Semoga nanti Mbak Eli bisa kembali berani lagi untuk naik motor sendiri dan kembali beraktivitas seperti sedia kala seperti teman-teman pada umumnya ya. Iya Bu, amin. Saya yakin Bu, saya bisa. Pasti. Iya. Saya juga pengen gitu Bu kayak teman-teman yang lain, mau kemana langsung jalan, mau kemana langsung pergi gitu kan Bu, nggak harus menunggu ada yang mengantar seperti itu. Nggak perlu takut lagi. Kamu harus percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu itu bisa. Dan setiap orang itu pasti pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Dan setiap orang juga mempunyai ketakutan-ketakutan masing-masing. Tinggal orang itu mau keluar dari ketakutannya atau memilih untuk hidup dalam ketakutan. Jadi semangat terus buat Mbak Eli, yakin Mbak Eli pasti bisa melawan rasa takutnya. Ya Bu, saya yakin saya pasti bisa, saya pasti lebih baik dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak merepotkan orang semua Bu. Terima kasih ya Bu atas bantuan yang Ibu berikan kepada saya. Semoga hari ini saya juga sangat bermanfaat Bu. Menurut saya ini adalah hal yang sangat positif untuk diri saya sendiri Bu. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Enggak, Ibu juga mau terima kasih Mbak Eli sudah mau meluangkan waktunya, sudah percaya ke Ibu untuk berbagi cerita, untuk mau berbagi keluh gitulah istilahnya ya. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semangat ya untuk melawan rasa takut naik motor Ya, tadi. Bu. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Oh ya sudah 30 menit juga. Ibu rasa sudah cukup. Ya Ibu ucap terima kasih dan mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata. Ya Bu, saya juga minta maaf Bu kalau mungkin ada perkataan saya yang menyinggung Ibu atau bagaimana. Nanti kalau Mbak Eli butuh ngobrol lagi atau ada yang perlu dibicarakan lagi, silakan Mbak Eli bisa menemui Ibu langsung, bisa juga menelpon Ibu ya. Baik Bu. Oke. Ada Bu, saya mau balik dulu. Oh iya, silakan. Makasih ya Bu. Terima kasih.